Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-21 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Menjadi berkat di tengah badai. Saudara yang terkasih, kisah dari bacaan kita adalah perjalanan Paulus ke kota Roma pada saat itu karena Paulus akan bertemu dengan kaisar. Dan Paulus mengikuti pelayaran laut bersama kapal. Dalam pelayaran itu, mereka menghadapi angin badai yang luar biasa. Mereka diombang-ambingkan oleh badai itu sekitar belasan hari. Kemudian Paulus berdiri di tengah-tengah mereka. Paulus memberi nasihat serta penguatan kepada mereka. Sebagaimana di bagian terakhir daripada ayat kita 22 ini, dikatakan bahwa tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Semua mereka yang di atas kapal mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus. Pada akhirnya mereka menemukan pulau dan mereka selamat dari badai itu dan mereka tidak tenggelam dengan kapal. Saudara terkasih, apa pelajaran rohani yang bisa kita petik dari kisah Paulus ini? Yang pertama, ketika menghadapi badai, kita harus bertabah hati. Hal ini juga dikatakan dengan jelas oleh Paulus kepada penumpang kapal saat itu. Di bagian ayat 22 dikatakan di sana, "Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati." Jadi Paulus menghendaki supaya semua orang yang ada di kapal itu, ketika mereka menghadapi badai saat itu, mereka harus bertabah hati. Apa artinya bertabah hati? Kalau kita lihat dalam terjemahan lain, misalnya terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, menerjemahkan bertabah hati menjadi berbesar hati. Jadi Paulus menasihati mereka supaya ketika mereka dalam kondisi yang sangat buruk saat itu ketika menghadapi badai, satu yang harus mereka lakukan adalah mereka harus bertabah hati. Karena dalam kondisi seperti itu tidak ada yang mereka bisa lakukan selain menerima dengan ikhlas dan pasrah pada kehendak dan rencana Tuhan. Demikian juga yang sama dalam kehidupan kita. Apapun persoalan masalah badai hidup yang menerpa kita, ketika kita menghadapinya, cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berbesar hati. Kita harus ikhlas di dalam menerima semua ini dengan bersandar, bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, pelajaran rohani yang bisa kita petik adalah melalui persoalan dan badai hidup yang Tuhan izinkan, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Paulus sendiri di dalam bacaan kita di ayat yang ke-24 dikatakan di sana, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Ayat ini terjadi karena Paulus. Semua orang yang ada di atas kapal pada saat itu selamat. Artinya di tengah-tengah badai itu Tuhan izinkan terjadi dan Paulus alami, tapi Paulus mampu menjadi berkat bagi mereka. Hal yang sama juga yang terjadi bagi kita. Mungkin seluruh Indonesia tahu kondisi yang sementara terjadi di NTT berapa waktu ini, di mana NTT dilanda badai seroja yang luar biasa, memporak-porandakan NTT. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa orang-orang percaya di tengah-tengah badai itu mampu menjadi berkat bagi orang lain, bagi NTT. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Teruslah bertabah hati, teruslah menjadi berkat sekalipun ada di tengah-tengah badai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tolong kami orang-orang percaya supaya ketika melewati badai hidup, kami tetap bertabah hati, dan biarlah kami mampu menjadi berkat sekalipun ada di tengah-tengah badai ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Yesus.
Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.